Si Gober ini sompral bang orangnya. Dia sombong, terus dia juga nggak percaya ada makhluk lain selain kita di situ, lain dimensi gitu. Udah gitu dia juga jumawa karena bisa menaklukkan Semeru dengan alat yang ala kadarnya. Gue bisa nih naklukin Semeru pakai sepatu running bolong, pakai celana training, pakai hoodie, gitu kan, tanpa trekking pole, tanpa deker. Nah di situ udah mulai diganggu parah setelah dia sompral ya. Kalau bahasa Sundanya mungkin sompral, ngomong-ngomongan yang nggak jelas. Dia ngomong, masa sih di gunung ada setan? Secara nggak langsung nantangin lah. Iya, secara tidak langsung nantangin. Dan apa yang dia omong itu tiba-tiba langsung kejadian. Setelah dia ngomong gitu, ternyata di jembatan merah tuh berdiri gendro, tinggi, gede, hitam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Pada kesempatan momen kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini memiliki cerita mistis pendakian gunung di Gunung Semeru. Dan untuk lebih jelasnya langsung aja nih kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Bang Guru. Pakai Selamat malam Bang Mange. Iya, pakai H. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Wah, thank you banget Li. Lu udah mau hadir ke Bintaro dari Tangerang Kabupaten nih. Aman-aman Bang, perpanjang tali silaturahmi aja. Amin. Nah, lu simak video ini sampai habis nih teman-teman semua, karena Bang Guru ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian, pengen berbagi pengalaman pendakiannya di sini, lu bisa langsung DM ke Instagram besokpagi.idv atau lu bisa langsung kirim via email besokpagi@gmail.com. Nanti linknya gue cantumin nih di kolom deskripsi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke nih Bang Guru, bisa dijelasin lebih detail lagi nih dari awal perjalanan lu hingga lu kembali ke rumah lagi dengan selamat? Boleh Bang. Silakan Bang Guru ya. Pakai H. Pakai H dong. Anjay. Bang Guru. Jadi tanggal kita mulai itu 11 lah ya. Janjian tuh sama temen gue. Tadinya sih kita keberangkatan ada 6 orang. 2 orang dari Serang, 4 orang dari Bandung. Karena kan kebetulan kuliah di Serang, lagi waktu libur lah. Udah pesen tiket dari jauh-jauh hari. Pas hari H berangkat dari Serang itu, kereta kan tanggal 11. Ternyata pagi-pagi temen gue batal. Oke. Karena kebetulan ibunya sedang ditimpa musibah. Harus operasi di rumah sakit. Akhirnya dengan berat hati, gue berangkat sendiri. Nah, karena 4 orang di Bandung ini adalah ternyata salah satunya saudaranya temen gue. Gue tanya ke temen gue, gimana nih? Jadi nggak? Ternyata jadi, kata saudara dan teman-teman yang Bandung, kita ketemuannya di Malang. Akhirnya tadi dengan berat hati, gue berangkat Bang. Tanggal 11 berarti sampai di Malang tuh tanggal 12. Ya. Tanggal 12 karena seharian. Mata remaja ya? Mata remaja, iya. Nyerang ekonomi aja kita. Kelas ekonomi, setengah 4 naiknya dari Senin. Setengah 4, nyampe sana pagi. Apal Bang? Kacau.
Udah tuh kita sampai hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 12 sampai di stasiun, ketemuan lah sama orang itu, 4 orang itu. Akhirnya berlima, padahal sebelumnya sama om gue juga udah diwanti-wanti lah untuk jangan berangkat ganjil. Katanya takutnya kenapa-napa, cuman karena rasa keinginan gue untuk naik ke Semeru tinggi, jadi mengalahkan itu. Walaupun tadi itu di awal secara berat hati ya, temen gue kena musibah, gue nggak bisa ada di hari itu juga kan. Akhirnya berangkat lah sampai tanggal 12. Habis itu kita lanjut ke Tumpang, karena kan di bawah itu ada pasar Tumpang ya, untuk sekalian kita cari logistik, belanja logistik di sana. Kebetulan di Tumpang itu ada, jadi di Tangerang nih, karena gue di Tangerang bang ya, ada paguyuban orang Malang. Nah, bokap gue ini, ayah gue ini punya temen juga orang Malang, dan si rumahnya ini ternyata di Tumpang. Kalau rumah gue kan nggak di Tumpang, walaupun gue pribumi Malang. Kita ke Tumpang, ke tadi itu ke rumahnya temennya bokap gue. Sampai di situ ya kita taruh tas, terus kita cabut untuk belanja logistik. Di situ soalnya ada mbah doang, nenek lah ya, mbah bahasa Jawanya. Ada beliau seorang, karena emang seorang diri di situ, anak-anak yang ngerantau. Kita belanja, udahlah kita belanja logistik, terus juga air. Nah untuk air nih kita persiapannya 1 orang 2, yang 1,5 liter itu ya, yang gede. Karena gue ganjil 5 orang, berarti 10, 1 orang bawa 2 air. Beres, kita belanja logistik itu dari habis maghrib sampai kita juga ngurus surat ya, harus pakai surat kesehatan dong, karena bener, agak ketat di sana ya. Beres tuh jam 9 lah, balik lagi ke rumah nenek itu. Iya ke rumah mbah, itu kan udah belanja logistiknya kita. Begitupun juga tadi yang air 10 itu ya, 1 orang 2. Nah pas sampai rumah mbah, sama mbah dikasih notis ataupun dikasih peringatan, ini yang air taruh kamar belakang aja di musola. Ya di musola kecil itu di rumah mbah. Ya kan? Karena gue mikirnya, oh ya udah, takutnya ngalangin jalan atau apa, gue ikutin arahan beliau, arahan mbah. Sampai di musola itu, gue taruh, udah. Gue lanjut sama teman-teman gue istirahat. Ya supaya fit gitu kan, karena besok kita mau trekking. Udah, kita istirahat. Subuh itu kita bangun jam 3. Barulah kita packing ulang dengan tadi juga masalah air, 1 orang pegang 2. Udah, jeep kita juga udah datang. Lanjutlah kita ke Ranupani. Ranupani itu jam 5 bang. Jam 5 start ke Ranupani. Berarti sampai Ranupani itu jam 7. Karena kan harus nanjak agak lama, terus juga kita agak berhenti lama sih biasa. Ngelihat view Bromo. Ngelihat sunlight gitu. Kita foto-foto dulu kan. Gak mau ketinggalan dong, mumpung di sini gitu. Beres, sampai Ranupani itu jam 7. Dan pas lihat jadwal briefing, kan ada briefing ya? Semeru itu ya? Ada briefing, ternyata jadwal pertama briefing itu jam 9. Jam 9. Untuk briefing itu 1 jam. Nah, karena gue berlima, nah, yang briefing ini gue cuma berempat. Temen gue yang satu ini entah kemana hilangnya. Ya gue mikir kamar mandi kali ya. Cuman gak balik-balik sampai itu briefing selesai bang. Sampai jam 10. Pas sudah beres briefing, kita mau mulai trekking. Agak kaget, temen gue yang hilang satu ini yang dari Bandung. Ternyata model nekat. Nggak pakai sepatu safety, sepatu gunung, nggak bawa jaket gunung. Pokoknya serba ala kadarnya lah. Sepatunya sepatu running, celana training, jaket biasa jaket anak muda, gitu hoodie gitu. Ya udahlah, karena mau gimana lagi kan tanggung. Akhirnya gue memutuskan dengan teman-teman sebelum berangkat tuh doa dulu. Berdoa, kita habis berdoa itu start trek jam 11. Jam 11 pas kita start trek. Di hari Senin berarti ya. Hari Senin tanggal 13. Kita start trek, doa dulu tuh di pagar biasa, foto selamat datang. Iya, Gapura itu ya. Di Gapura, karena untuk mengabadikan momen. Foto dulu kita, baru habis foto doa lanjut. Dari situ ke pos 1 kurang lebih 45 menit. Nah, 45 menit dengan gue di split bang. Gue di depan berdua, dan teman gue tadi yang berempat ini gue sebutin namanya boleh bang? Boleh, silakan. Oke. Yang satu Kiwil, Hari, Arpian, dan Gober. Berempat nih ya, dan dengan gue Guru gitu.
Nah posisinya dari selamat datang itu ke pos 1 pas mulai trekking itu kita split. Gue di depan dengan Kiwil, di tengah ini si Arpian, di belakang ini Hari dan Gober. Tuh. Pas mau sampai pos 1, karena kan jalanan dari selamat datang bawah itu perkebunan itu ya menuju pos 1 kan jalan setapak ya. Jalan setapak cuma ya cukup untuk satu orang jalan, satu kelompok jalan. Kebetulan nggak ada yang turun juga jadi kita aman. Nah di situ tuh gue udah mulai digangguin bang. Tengah bolong itu jam berapa berarti? Jam setengah 12, jam 12. Gue diketawain kuntilanak. Oke, siang-siang. Siang bolong. Dan kalaupun emang gue pakai nalar logika gue, mana ada cewek ketawa. Siang bolong. Dan itu nggak hanya berapa menit. Itu hampir 15 menit lah. Jadi kan karena jalan setapak, di pinggirnya itu kan otomatis jurang ya. Jurang. Nah di situ emang ada yang serak-serak. Gue kira hewan dong. Entah mungkin kucing hutan atau apa. Nah di setiap serak-serak itu ada ketawa itu. Gue pikir halusinasi bang. Awalnya gue coba pikir positif. Tapi karena di belakang gue ini si Kiwil, gue langsung nengok. Wil, denger? Ya. Baru berangkat bang. Penglaris. Iya. Baru berangkat gue dikasih hal yang kayak gitu langsung ya udahlah. Dalam hati gue asalkan lo nggak ganggu gue, karena gue kesini pun juga niat untuk mendaki gitu, bersuasana dengan alam, dan kawan-kawan gue juga insya Allah punya niatan baik, nggak yang hal buruk. Jadi ya udahlah, selagi lo nggak ganggu gue aman. Lanjutlah kita ke band trek ya. Tadi sampai pos 1 itu ya kurang lebih 45 menit lah. Sampai kita istirahat sebentar dan kebetulan lagi banyak bule saat itu bang. Gue jadi ngetrek tuh bareng bule di pos 2, kita ngopi-ngopi bareng bule sambil gue nunggu tadi teman-teman gue. Jadi setiap pemberhentian gue nungguin karena di split kan. Gue di depan 2, teman gue yang tengah 1, paling belakang 2. Udah sampai pos 2, lanjut lagi kita jalan, berarti nungguin azan zuhur selesai jam 12 lebih 15 lah. Karena di sana lebih cepat kan azannya. Masih kedengeran azan dari kampung warga. Beres, kita jalan lagi. Karena tujuan gue di awal sama anak-anak adalah kita ngecamp di Ranukumbolo. Oke. Gimana caranya kita lihat indahnya Ranukumbolo. Udah, kita jalan dengan lagi split. Gue di depan duluan, tengah teman gue, 2 juga teman gue paling belakang. Gue jalan sama Kiwil sampai tujuannya ke pos 2 ya. Dari pos 1 ke pos 2 itu kurang lebih 1 jam bang, karena treknya agak lumayan. Dan gue juga karena bertemu dengan orang baru, gue harus menyesuaikan alur ritme mereka seperti apa. Dan ya kalau gue nyaraninnya sih untuk berhenti itu, setiap berhenti jangan lama-lama, karena kita ngejar ke Ranukumbolo. Gue takutnya ketemu Ranukumbolo maghrib bang. Tuh aman lah ya, sampai pos 2 itu kurang lebih kita 1 jam. Sampai tadi juga gue nungguin teman-teman gue itu, kita kumpul lagi di pos 2, aman, gak ada kendala. Cuma tadi aja di awal, dalam hati gue aman nih, mungkin tadi cuma salam hangat, menyampaikan selamat datang gitu ya. Selamat datang nih gitu. Oke lah, kita lanjut dari pos 2 ke pos 3. Itu kurang lebih hampir 40 menit ya, 40 menit jalan dengan tadi di split ya kan. Kalau nggak salah jembatan merah ya, jembatan merah itu. Iya, pos 3. Pos 3 itu jembatan merah. Gerbangnya itu. Iya, yang terkenal katanya jangan lewat situ maghrib. Makanya kenapa gue nganti-wanti dari awal bang. Jangan sampai kita ketemu maghrib lah. Gue jalan split, gue lagi dengan Kiwil nyampe di jembatan merah itu berdua, dengan teman gue di belakang masih belum kelihatan. Karena gue tadi pemberhentiannya adalah setiap pos ya. Jadi gue tungguin lah niatan sama Kiwil. Tungguin dulu. Kita tungguin di situ bang. Sambil gue tengok sekitar. Emang ini ya yang katanya apa ya, angker mungkin, jembatan merah gitu kan, yang terkenalnya. Entah kenapa kan di situ jam 1:30, setengah 2 bang, siang bolong. Cuman emang karena hawanya kabut ya. Tapi gue ngerasanya risih aja gitu di pos 3 itu. Risih, kayak banyak yang ngeliatin, cuman ya nggak ada, karena dasarnya gue bukan indigo, gue nggak bisa ngeliat segala macam lah ya. Cuman gue liat teman gue Kiwil juga, ya biasalah gimana sih, sambil mengabadikan momen gitu kan, bikin video, foto sambil kita nunggu.
Alhamdulillahnya nggak lama, temen gue yang si Arpian terus Hari sama Gober datang. Mereka juga gue kasih istirahat dulu lah 5 menit, istirahat dulu, minum, lanjut ke pos berikutnya. Udah kita jalan aman, alhamdulillah, ternyata nggak ada hal-hal yang janggal juga lah di pos 3 itu. Jalan kita dengan tadi juga ritme masih sama, gue di depan berdua, tengah si Arpian, belakang itu Hari dan Gober. Jalan sampai ketemu pos berikutnya itu gue jalan kurang lebih 30 menit. Berarti tadi jam 2 lah ya, jam 2 gue di pos berikutnya berhenti. Itu udah mulai agak kelihatan tuh Ranu Kumbolo. Dari atas ya? Dari atas, dari bawah. dari atas kelihatan kan bawah. Subhanallah, bagus banget itu bang, Ranu Kumbolo. Oh ini yang Ranu Kumbolo yang biasa gue liat di Google, YouTube. Ternyata ada nih sekarang depan gue. Aman. Karena itu tadi gue lupa sama anak-anak untuk sholat ya, biasalah kita juga jangan lupain sholat dong. Benar. Kewajiban kita gitu. Akhirnya gue ngajak notice teman-teman untuk sholat dulu, walaupun agak telat ya, jam 2. Takutnya ketemu di Ranu Kumbolo terlalu nyaman, lupa. Menikmati keindahan, lupa. Akhirnya kita sholat bareng di yang tadi itu view yang kelihatan Ranu Kumbolo. Walaupun agak ngalangin jalan, cuman alhamdulillahnya nggak ada yang turun atau naik, jadi aman. Beres kita ibadah, lanjut lagi perjalanan bang. Nah, sampai ketemu di Ranu Kumbolo itu kurang lebih jam 2 atau jam setengah 3, jam-jam segituan. Sampai gitu di Ranu Kumbolo, karena tujuan gue kan mau lama lah bang, ya nggak yang ngejar waktu lah di Semeru itu. Pengennya hari itu kita ngecamp di Ranu Kumbolo lah. Sampai dengan tadi itu lagi gue split, karena gue duluan yang nyampe. Akhirnya gue diriin tenda dulu tuh bang. Gue diriin tenda, karena tendanya kan ada 2 ya. Gue bawa 1, orang Bandung bawa 1. Karena gue takutnya ketika gue ngebawa, orang Bandung juga nggak jadi, wah gue nggak ada tenda dong. Iya benar. Gue udah persiapan bawa tenda kecil lah yang cukup berdua, bertiga buat temen gue yang nggak jadi itu. Udah gue diriin tenda, nggak lama lanjut si orang Bandung ini, yang tengah kan si Arpian, Hari sama Gober datang. Dia juga diriin tenda juga. Berdirilah tenda kita, biasa lah ya bang, ngopi, makan. Kita menikmati Ranu Kumbolo. Akhirnya adalah ketemu, beres itu habis makan-makan, maghrib ini kita sholat dulu biasa. Sholatnya nggak jamaah, kita sendiri-sendiri di luar tenda. Kita habis sholat. Nah untuk teman-teman gue kan karena nggak tahu ya, padahal gue rasa Bandung itu juga lumayan dingin, tapi mereka kayak nggak kuat, akhirnya masuk ke tenda untuk manasin badan dengan ngopi atau apa. Nah gue dengan inisiatif gue keluarlah, gue pengen lihat bulan di atas Ranu Kumbolo seperti apa sih, indah mungkin. Akhirnya gue keluar, memutuskan untuk arah gue tuh ngeliat ke Ranu Kumbolo. Wah beneran indah bang, subhanallah, indah. Banyak bintang ya? Banyak bintang. Dan tapi gue gagal fokus jadi di Ranu Kumbolo itu kan ada apa ya, patahan kayu yang biasa orang buat foto. Sebenarnya itu dilarang kan, nggak boleh kan, soalnya kalau ya amit-amit takut dia jatuh ke bawah gitu kan. Karena itu bener-bener patahan kayunya kan di atas Ranu Kumbolonya banget kan. Nah di dekat itu ada pohon menjulang tinggi, gue gagal fokus ke arah situ. Pas maghrib itu kan, soalnya setelah maghrib lah. Itu kan ada namanya pohon ada agak ranting gini ya, rantingnya gini. Itu ada cewek ngayun gitu bang. Ya kita bisa sebut Mr. K lah, Mr. K ya. Kuntilanak ya? Kuntilanak. Oke. Nggak, bukan. Oh enggak dong. Jangan dong. Kuntilanak. Yang gue coba untuk pakai nalar logika gue, ya kali ada cewek bisa manjat segitu tingginya. Dan karena emang gelap ya siluet, intinya rambutnya panjang, gue juga nggak ngeliat muka. Terus kakinya ngayun, emang duduk gitu kan. Sebenarnya gue bukan indigo, cuman entah kenapa, padahal niat gue adalah ingin menikmati indahnya Ranu Kumbolo. Kenapa yang muncul hal yang seperti itu bang? Tuh. Akhirnya adalah gue mencoba untuk berpikir positif. Gue nggak cerita ke teman-teman gue karena pantang bagi gue, dan gue juga udah notice ke anak-anak. Kalau lu ngelihat hal yang janggal, ataupun lu ngerasain hal-hal yang memang di luar nalar, nanti aja di bawah ceritanya. Kita fokus naik dulu aja. Gitu. Akhirnya beres. Dalam hati gue juga ngomong bang, selagi lo nggak ganggu kelompok gue,
aman. Ya mungkin lagi itu dia pengen ngasih tahu lah selamat datang. Ya udah, masuk lagi gue ke tenda, cuman gak langsung tidur bang. Jam 9 tuh gue keluar bareng anak-anak, kita api unggunan bareng bule. Tadi kan karena gue trek bareng bule ya, kita api unggunan. Di situ banyak bang, ada orang Malay juga, cuman mereka rata-rata yang orang luar itu sampai Ranu Kumbul aja, gak mau deh sampai atas, entah ngejar waktu atau gimana ya. Gue ngikut gabung join. Ngerti bahasanya? Alhamdulillah. Enggak. Gue nyesel bang bahasa Inggris gue gak masuk dulu. Padahal banyak bule dan emang bahasanya mereka bahasa Inggris, bukan orang-orang luar mana gitu ya. Cuman kalau orang Malay ngerti lah bahasa Upin Ipin gimana sih. Tuh. Cuman dia sampai Ranu Kumbolo doang, padahal kalau dia sampai atas gue pengen ngajakin summit bareng tuh. Karena udah sayang aja gitu kan dari Semeru kalau nggak sampai atas. Udah, gue dan kawan-kawan memutuskan untuk ayo kita istirahat jam 12, api unggunan kita sampai jam 12 lah ya. Aman, kita masuk ke tenda masing-masing, ada 2 tenda tadi itu. Istirahat, gue bilang ke anak-anak, besok kalau bisa bangun pagi. Karena kita mau lanjut nge-camp di Kalimati. Ya kan? Beres lah kita bangun tuh kesiangan bang, jam 6:30. Iya, gue bangun sama anak tuh kesiangan bang, jam 6:30. Nah itu pas gue bangun, alangkah kagetnya gue dan anak-anak ketemu suhu yang minus derajat. Jadi di atas tenda kita tuh es batu ngumpul. Padahal semalamnya nggak hujan nggak apa bang. Sampai ada salah satu anak Bandung itu yang bawa, nggak tahu gue ya niat atau gimana, bawa nutrisari. Jadi dia bikin sasetan es, itu ya? Sasetan. Jadi dia bikin es dari situ bang. Wah, seger banget itu. Gue ambil lah es. Seger bang, gue juga sempet nyobain. Tadi gue takut kenapa-napa gitu karena sudah kram atau gimana. Ternyata enggak. Dan ya itu hal yang epic lah, maksud gue ketemu suhu minus derajat. Jarang-jarang itu. Jarang-jarang. Akhirnya sampai jam 7:30 baru matahari itu turun. Hilang lah itu es batu ya dengan sendirinya. Kita masak-masak, kita packing ulang karena tujuan kita lanjut ke Kalimati. Udah beres packing tuh jam 10 bang, jam 10 siang. Beres jam 10 siang tuh kita lanjut naik. Berarti kalau dari Ranu Kumbolo kita melewati Tanjakan Cinta. Yang konon mitosnya jangan nengok belakang. Kalau lu punya hubungan ntar bisa putus. Itu sejarahnya, mitosnya ya? Mitosnya seperti itu. Cuman ya adalah jalan aja, ngelewatin Tanjakan Cinta. Dan beres Tanjakan Cinta itu Rorombo, ya kan? Beres Tanjakan Cinta itu kurang lebih 30 menit. Karena bener-bener treknya tuh lumayan bang. Dan dengan bawa tas keril gitu ya. Apalagi gue juga dengan teman-teman gue. Dan dari awal juga emang gue tuh persiapan bawa HT. Satu di gue karena gue paling depan, satu lagi paling belakang. Untuk ya komunikasi lah, takutnya ada apa-apa. Beres sampai Tanjakan Cinta itu atas, lanjut Rorombo itu kan agak turun ya? Kalau ada Rorombo, cuman kebetulan pas gua Rorombonya nggak lagi mekar bang, jadi kurang lah. Bulan Agustus ya? Bulan Agustus. Panas banget. Kan di briefing itu kata rangernya biasanya di situ suka ada macan, hati-hati. Cuman alhamdulillah nggak ketemu. Jalan kita dari Rorombo itu menuju Cemoro Kandang. Menuju Cemoro Kandang kurang lebih perjalanan, walaupun itu kayak Padang ya, luas. Lumayan bang, tapi jalannya agak jauh. Kurang lebih 30 menit lagi lah, 30 menit. Itu kita sampai di Cemoro Kandang. Sampai Cemoro Kandang, ya biasalah. Kalau di Semeru itu yang menjadi hal yang dirindukan adalah semangka setiap posnya. Walaupun bentuknya kecil. 2.500. Walaupun bentuknya kecil, tapi lumayan, seger bang. Jarang-jarang dong. Akhirnya kita makan semangka dulu di Cemoro Kandang itu, sambil makan gorengan. Gorengan sana kan juga khusus gitu, sambalnya pakai sambal petis, khas gitu, jarang ada di gunung-gunung lain. Beres, kita kurang lebih istirahat 20 menit karena makan tadi semangka, gorengan, minum-minum juga. Lanjut kita ke pos Jambangan. Nah ini dari Cemoro Kandang ke Jambangan ini lumayan bang treknya, agak nanjak gitu. Kurang lebih itu juga dari Cemoro Kandang ke Jambangan kita agak lama bang, 2 jam. Temen gue banyak yang istirahat soalnya, karena kan ya nggak tahu, mungkin
baru atau apa. Akhirnya sampailah kurang lebih 2 jam di Jambangan. Jambangan kita istirahat lagi. Di Jambangan tuh udah mulai kelihatan view Puncak Mahameru. Puncak Mahameru. Sangat amat gagah bang. Dan dalam hati gue ketika sampai situ, semoga gue bisa nginjekin kaki gue di atas sana. Dan semoga teman-teman gue nggak ada yang mengalami hal-hal negatif gitu. Sampai lanjutlah dari Jambangan Kalimati, kan nggak terlalu jauh ya, 30 menit lah santai, 30 menit. Nah dari Jambangan Kalimati sampai itu jam asar gue nyampe bang di Kalimati itu. Asar nyampe, cuman lagi dan lagi dengan split tadi kan, di tengah itu Arpian, belakang Hari dan Gober. Gue di depan tuh selalu dengan Kiwil, partner gue. Sampai Kalimati, udah lah gue diriin tenda. Gue nunggu temen gue yang lain juga diriin tenda, ngopi-ngopi. Pas mereka udah sampai, baru tenda kita kan 2 itu ya, bikin jejer. Tadi gue pengen mutusin untuk di shelter, cuman Nggak dianjurin. Kalau nggak urgent banget jalannya. Udah di notice kan bang. Dan kebetulan juga di Kalimati tuh stok air anak-anak gue habis. Ada sumber air mata kan, air sumber mani itu ya di situ ya. Akhirnya birin tenda. Gue inisiatif untuk ke sumber mani itu sendiri. Gue bilang, sini mana botol-botol kosong? Gue bilang, gue mau ke sumber mani, gue isi semua. Niat gue sendiri, ternyata yang orang Bandung ini salah satu si Kiwil mau nemenin gue. Ayo sama gue aja, takutnya kenapa-napa atau berat bawa. Gue soalnya bawa botolnya banyak kan bang. Akhirnya gue ke sumber mani itu jam 4:20 lah. Jalannya kan soalnya lumayan mati bang ya. Karena emang sumber mani itu bekas Kalimati gitu tuh. Makanya tanpa di situ ada Kalimati namanya kan. Gue situ sampai sana gue nggak langsung ngambil air, ngantri dulu gue sama bule. Ada ternyata beberapa bule yang summit sampai atas. Kalau di Ranukumbolo kan banyak gue ketemu bule ya. Kalau di Kalimati hanya berapa lah. Tapi gue paling belakang nih, gue liat belakang gue nggak ada yang ngambil air lagi. Padahal dari awal Rangers itu udah notice gue untuk kalau bisa jangan ambil air di atas jam 5. Pas gue tanya lagi ketika berpikir, emang kenapa mas? Karena jam 5 itu jam-jamnya para macan khas itu ya, asli situ, turun untuk minum gantian gitu kan. Akhirnya beres, jam 5 kurang 10 menit tuh giliran gue ngambil air sama teman gue si Kiwil. Beres ngambil air, kelar lah ya, jam 5 kurang. Gue agak jalan berapa langkah gitu. Beneran ternyata macannya turun untuk minum. Kiwil geleng-geleng. Kalau tadi telat berapa detik aja, wassalam. Berantem lu yang macan. Berantem macan. Kalah dong Macan gua. kumbang ya? Macan kumbang. Ada namanya bang, cuman gue lupa apa gitu. Nama khasnya situ. Alhamdulillah aman, walaupun gue jalan sambil was-was kan, takutnya datang dari belakang. Cuman alhamdulillah aman. Sampai ke tenda lagi, itu jam 5:20. Gue kasih ke anak-anak, mereka masak kopi, masak makanan berat gitu kan, segala macam. Karena gue bilang ke anak-anak, udah mau ngopi-ngopi segala macam, batas kita sampai Isya jam 7. Nanti Isya ngantuk gak ngantuk, harus tidur. Karena fokus gue ke anak-anak itu summit jam 11. Ya. Tidur tuh gue Isya ya, beres makan, beres minum Isya. Gue orang terakhir yang tidur. Gue pastiin ke tenda sebelah, tenda gue, anak-anak udah pakai sleeping bag segala macam lah ya, udah mau tidur. Dan gue pastiin tendanya itu udah ketutup bang. Tendanya ya, gimana sih orang mau tidur kita tutup tenda lah, takut kedinginan, takut kenapa. Gue juga udah pasang alarm. Nah kebetulan pasang alarm kan jam 11 ya tadi ya. Jam 11 tuh gue bangun, itu tenda tuh udah posisi ngebuka. Tenda sebelah juga ngebuka. Awalnya kenapa gue bisa kebangun? Karena gue risih bang. Di luar tuh kayak ada yang seliburan itu loh. Gimana sih kalau tenda dikasih lampu, luar orang lewat kan kelihatan kan, bayangan aja kan. Siluetnya ya? Siluetnya. Cuman, gue positive thinking lah. Mungkin teman gue yang di tenda sebelah. Makanya pas gue bangun, alangkah kagetnya gue, itu kebuka semua tenda. Dan siluet itu, yang siluet tadi, ternyata ada di depan gue berapa langkah. Depan kan ada pohon ya. Di Kalimati itu jadi banyak pohon gede. Siluetnya di situ ada. Cuman gue nggak cerita ke anak-anak karena gue takutnya mana mereka baru bangun, nyawa belum kekumpul gitu kan. Takutnya kaget atau gimana. Yang gue pastiin awal adalah, kalian ada yang bangun duluan nggak? Gak ada Ruh. Lo yang bangun duluan. Gue tenda sebelah juga bang. Lo ada yang bangun duluan nggak? Gak ada.
Terus dalam hati gue, tenda gue siapa yang buka? Karena gue orang terakhir yang nutup tenda, dan gue orang pertama yang bangun. Siluet. Gue risinya itu bang, siluet. Apa? Gue mikir, ya udahlah, gue nggak mau mikir pusing ya. Gue pikir untuk positif lagi. Ya udah, masak. Kita sebelum summit harus ngisi perut dulu bang. Takutnya kenapa-napa di jalan. Gue masak air buat ngopi, makan. Gue bilang ke anak-anak, kita ada waktu ya maksimal 1 jam sampai jam 12 lah. Jam 12 kita mulai summit lah. Beres itu ya jam 12 kita udah pakai, ya kalau di Semeru kan karena treknya pasir ya, ada yang deker. Oh iya. Biar nggak masuk pasir itu bang, ada kan? Deker khusus pasir itu. Iya, deker khusus pasir. Gue pakai itu sama kawan gue. Cuman yang satu ini yang nggak bawa ini, dia nggak pakai. Jadi dia tuh setelannya hoodie. Kalau yang lain kan kita setelan pakai jaket tuh, jaket gunung, ya celana training atau celana bahan yang banyak kantongnya itu ya khusus lah. Sepatu juga khusus, ditambah trekking pole. Oke, ya. Jalanannya pasir. Kalau dia enggak, sepatu running, celananya ya celana running yang udah sobek, jaketnya hoodie, nggak pakai deker dia, nggak pakai deker karena nggak tahu ya, nggak prepare atau apa. Dan dia nggak punya trekking pole. Akhirnya gue inisiatif untuk cariin ranting gitu buat dia jadi bahan trekking pole-nya. Tadinya juga gue tanya dia siap atau enggak. Siap, ya udah. Hari kita doa, jam 12 kita doa bang ya. Kita doa mulai summit itu 12.15 tengah malam. Di hari Rabu berarti ya, Rabu dini hari ya. Dan emang niat gue tuh kita dapat sunrise di atas. Golden sunrise gitu kan, matahari terbit. Nah, nggak lama gue jalan dari Kalimat itu, mungkin sekitar 10 menitan lah ya. Nah, ketemu rombongan lain. Dan emang posisinya sebelumnya adalah gue deketan tuh. Tadinya kan kalau selama berangkat kita split ya, agak jauh berapa langkah. Ini gue deketan karena apa? Mereka ada yang nggak bawa headlamp bang. Oke. Gue pakai, Kiwil pakai, si Arpian pakai, si Gober ini nggak pakai, Hari pakai. Ada satu yang nggak pakai. Jadi kita agak kesusahan dong ya. Agak kesusahan. Nah itu tadi nggak lama dari Kalimat, mungkin 10 menit, 20 menit, kita ketemu rombongan lain. Dan mereka menawarkan kita untuk masuk ke rombongan mereka. Bareng gitu kan. Gue pikir, oh alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Kita ikut rombongan mereka, walaupun gue nggak bertegur siapa nama abang. Fokus kita summit bang. Kenalan mantar aja deh, ntar dulu gitu tuh ya. Karena gue juga udah nandain lah, maksudnya, oh perawakannya gini, jaketnya ini, ketemu nih pasti ntar di bawah. Gitu ya. Jalan lah kita, mulai summit. Tadi karena gue bilang gue bawa HT gue sempet hilang bang. Bingung gue untuk hubungin belakang, yang paling belakang ini nih. Yang paling belakang gue hubungin susah karena gue paling depan. Gue untuk nyari ke bawah juga males kan, posisi udah tengah malam lah ya. Tenaga juga lumayan kekuras, padahal itu masih belum perbatasan vegetasi, masih yang banyak pohon-pohon itu. Cuman untuk turun ke bawah, wah capek, gak kuat bang. Akhirnya gue harus mengikhlaskan HT itu hilang. Udah lanjut sampai perbatasan vegetasi jam-jam 3. Dari perbatasan vegetasi itu kan 2:30 ya bang ya. 2:30 gue sambil nungguin teman gue kan, gue bilang ke rombongan yang tadi ketemu, bang bentar tungguin teman gue dulu. Akhirnya, oh iya bang. Nah ternyata dari tengah sama bawah tuh salah satu pendaki itu udah ada yang nyeletuk, aman bang, temen lu aman sama gue tuh. Cuman emang karena pagi gelap itu pada pakai apa, masker buff ya kalau bahasa kita dulu ya. Iya, nggak debu ya. Iya, biar nggak kena debu, karena debunya parah banget bang. Itu pakai buff, udah ketutup semua lah pokoknya. Ini juga pakai sarung tangan segala macem. Jadi gue nggak ngeh mukanya atau gimana nya gitu, si rombongan itu. Cuman gue ngehnya ke teman gue lah, maksudnya gue apalah mereka pakai jaket apa segala macem. Gue tengok pakai senter, oh ya aman, ada di bawah. Akhirnya gue lanjut, masih gelap gulita tuh ya, 2:30. Lanjut. Nah ini udah mulai pasir nih, agak kita 3 kali langkah tuh sama aja 1 langkah bang. Capeknya parah. Dan gue aja yang pakai deker
kadang beberapa pasir itu masih masuk. Makanya kenapa gue agak nahan untuk cek temen gue yang tadi itu ya, yang gue beri itu ya, pakai sepatu runningnya bolong, pasir pasti masuk dong. Gue takutnya dia di tengah jalan nggak bisa berhenti gitu kan. Akhirnya gue juga bilang ke anak-anak, kita nggak boleh egois. Kalau misalnya ada satu yang turun semua. Ternyata aman. Itu perjalanan masih agak panjang lah, karena tadi emang 3 langkah sama aja 1 langkah, turun lagi. Terus sampai sekitar jam subuh itu jam berapa? Jam 4-an. Gue sempet kaget tuh bang. Gue ditabrak orang jangkung. Ternyata bule yang jangkung ya, ternyata dia bukan orang Inggris. Gue udah sosokan pakai bahasa Inggris kan, agak marah-marah. Apa gitu. Maksudnya gue marah lah pakai bahasa Inggris. Ternyata dia bukan orang Inggris. Porternya yang ngomong gue minta maaf mas. Ini dia bulenya bukan dari Inggris, dari Itali. Bingung lagi gue ngomongnya. Udah gue bilang tuh bang ke porternya, ya udah pak, bilangin hati-hati lain kali. Karena beneran nabrak itu bang, kayak ngajakin ribut. Bilangin pak, jancok gitu. Gak ngerti dia pasti. Gak ngerti. Cuman gue bilang ke dia, ya gue tahu dia tinggi, cuman lihat orang lah, mentang-mentang gue pendek. Karena pas gue lihat tinggi bang. Bule nih makan apa ya bisa tinggi gitu ya. Dia lu beres, dilanjut duluan kan, karena gue nggak mau lah, gue kesel ketemu dia lagi. Dia udah duluan aja, gue bilang ke porternya duluan. Sampai udah agak kelihatan tuh yang matahari mas-mas itu udah mulai agak kelihatan. Itu hampir masuk nyampe atas tuh, hampir ya kurang lebih 30 menit lagi lah ya. Dan gue yang keselnya tuh setiap ada kan yang turun juga gitu, gue nggak tahu padahal belum matahari terbit, turun entah mungkin gugur atau gimana. Dengan entengnya dia ngomong, bang bentar lagi puncak, 5 langkah lagi, 5 menit lagi. Ya dalam hati gue emang iya, perasaan dari tadi gue kagak nyampe nih langkah, 3 kali langkah sama aja 1 langkah. Udah akhirnya sampai lah ya, sampai hampir mau di atas. Emang beneran udah mungkin 10 langkah lagi lah ya, karena puncaknya nggak kelihatan kan, ada ketutup sama batu gede gitu. Itu pun gue naik juga ngewanti-wanti ke anak-anak, kalau jalan lihat depan lu, takutnya ada batu atau apa. Karena kan yang kita tahu Semeru itu banyak batu-batu ya, entah itu batu kerikil, batu yang gede. Lumayan aja bang dari atas, glosor sampai bawah gitu kan. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Ya gue sampai duluan dengan disusul Kiwil ya. Gue pertama kali yang sampai dari rombongan gue, itu gue langsung sujud syukur bang, nangis karena mitosnya ya, dari almarhum suami yang nenek di bawah itu yang ditumpang, dia ngomong siapapun yang nginjekin kaki di puncak, insya Allah, mitosnya ya, insya Allah rezekinya dilancarin, hidupnya bahagia, hal-hal yang lainnya dipermudah. Hari gue sujud syukur gue bisa nginjekin kaki di atap Jawa ya, di atap Jawa, disusul sama Kiwil. Terus gue khawatir nih sama teman gue yang 3 orang ini kan, gak lama dia nyusul tuh sekitar setengah jam. Dengan tadi ya, arpian dulu, baru Hari, baru Gober tuh. Hari ini emang dia paling belakang sekalian mengabadikan momen lah, dia bawa kamera gitu kan. Zaman gua kan kameranya masih kamera Android bang. Jadi susah lah untuk mengabadikan, kita fokus ke daki aja. Udah, kita kumpul di atas, foto-foto lah, biasa lah bagaimana hal umumnya pendaki. Gak lama di atas, ngopi bentar doang, karena kan udah dinotis ya sama Rangers ya, gak boleh lama-lama. Keburu udus gembelnya turun, kabut hitam tuh, asap hitam yang beracun. Akhirnya kita turun itu nggak lama dari situ. Cuman sebelum gue turun, gue dan kawan-kawan gue nungguin nih rombongan yang nemenin kita malam. Oke, yang ketemu di Kalimati ya? Iya, yang ketemu di Kalimati. Maksud gue, ayo kita foto bareng lah gitu tuh. Gue agak nungguin lama itu bang. Sebenarnya kalau ngopi bentar, cuman gue bilang anak-anak gue tungguin dulu lah, dia udah bantuin kita. Gue tungguin sampai ketemu itu jam 10, nggak ada bang. Wah, gue mikir mungkin ada salah satu temen yang turun. Akhirnya turun semua kan. Ya udahlah, gue bilang ke anak-anak, ya udah kita turun, ntar kita bilang makasihnya bisa di Kalimati kalau ketemu gitu kan. Gue cari-cari gitu ntar niatnya, atau di bawah. Udah kita turun. Nah pas turun pun juga
gue hampir masuk blank 75 tuh. Gue salah karena kasih kan kalau turun kan nyerodot ya. Kalau naik berarti hitungan gue tuh 4-5 jam. Kalau turun tuh ya setengah jam 1 jam. Dengan tadi itu enak serodotan. Cuman juga gue memperhatikan batu-batu yang mudah jatuh lah. Akhirnya gue bilang ke anak juga, serodotan boleh, cuman coba lihat sekitar, takutnya di bawah ada yang naik kena batu. Nah itu gue hampir masuk ke blank 75. Untungnya ada pendaki lain yang ngarahin, mas jangan ke situ, itu blank 75. Karena gue pertama ke situ kan nggak ngerti ya bang ya. Akhirnya udah gue rem tuh, untungnya gue ngerem juga pakai kaki, pakai trekking pole, nggak jadi. Gue balik lagi ke jalur yang benarnya, naik lagi agak dikit ke jalur yang benar. Jangan posisi tadi gue, Kiwil, Arpian, Hari, Gober turun kita sampai Kalimati lagi. Itu jam hampir mau 11, jam setengah 12 siang lah ya. Sampai Kalimati ya biasa lah, sampai Kalimati kita coba untuk cek kamera ataupun cek handphone, ya foto-foto segala macam kita cek sambil gue bilang ke anak-anak, udah lu sambil packing aja, kita turun sekarang nih. Karena gue nguber KTP gue bang, kan KTP gue yang ditahan ya, kalau di Semeru itu ada jaminan ya. Itu di atas maghrib nggak bisa diambil. Kalau dari sampai bawah itu base camp di atas maghrib, ya itu besoknya yang boleh diambilnya. Iya, udah tutup posnya ya. Udah tutup posnya. Jadi ya udah gue bilang anak-anak silakan teman-teman ngopi makan, cuman cepet packing tuh. Gue izin nih, gue bilang gue izin turun duluan, gue mau ber-KTP. Karena gue dari bawah udah pateran sama si Kiwil, akhirnya Kiwil nemenin gue, udah rumah gue lagi dan lagi kayak berangkat di split. Gue berdua dengan Kiwil, yang tengah Arpian, yang belakang Gober sama Hari. Mereka bertiga ini gue tinggalin tadinya, cuman si Arpian udah ngomong, ntar nggak lama gue nyusul sendiri, sama kayak berangkat dong berarti splitnya. Ya gue turun, cuman gue bilang ke anak-anak persiapan persediaan air masih ada nggak? Ada, bekas yang sumber mani itu kan. Nah kalau air yang satu orang bawa 2 botol dari bawah tuh udah habis, cuman punya gue masih ada bang, gue timbun. Gue taruh di tas, karena kan gue kalau pas naik itu jarang minum ya, lebih ke suka makan madu itu biar tenaganya hemat. Gue turun dengan Kiwil, lewatin ya tadi Jambangan, Cemoro Kandang, Ranukumbolo, pos 4, pos 3, pos 2, pos 1, alhamdulillah aman. Sampai base camp itu gue jam 5-an sampai base camp. Gue mau langsung ngambil KTP, ternyata sama pihak base campnya harus nungguin teman-temannya datang. Gue kira kan bisa dong, gue dulu nih yang punya KTP, gue dulu ngambil, biar gue nungguin teman-teman gue. Ternyata kata bapaknya, nggak bisa mas, peraturan dari kita tungguin dulu teman-teman masnya, takutnya ada apa-apa. Ya gue bilang nggak bakal pak, teman-teman saya nggak bakal kenapa-napa, aman. Tadinya, ya udahlah gue dan Kiwil putusin untuk Wil tungguin dulu ya. Oke, gue tungguin. Nggak, kan itu batasnya jam maghrib ya bang. Terakhir tuh maghrib. Gue mikirnya masih ada waktu spare 1 jam. Gue rasa teman-teman gue bakal datang. Ternyata di luar dugaan jam Isya lah, jam 7:30, Arpian baru datang, yang tengah itu. Terus baru nyusul lagi itu jam 8 lebih lah, Hari dan Gober. Mereka nyampe, muka mereka pucat bang. Jadi mereka ketemu maghrib lah ya, padahal dari awal tuh gue wanti-wanti, kita jangan ketemu direct maghrib, karena di sini tuh mitosnya kenceng gitu. Akhirnya Arpian nyampe, ya udahlah. Arpian situ cerita kan, Arpian cerita, gue nggak ada lampu kata dia. Gue makanya lama nggak ada lampu. Kebetulan ternyata emang ada yang naik, dia ngasih lampu. Sampai sekarang gue masih ingat namanya, Bang Agung dari Tulung Agung. Jadi ini dipinjemin lampu, ntar taruh aja di base camp mas. Bilang punya Agung, Tulung Agung. Tuh kalau masih ada orangnya gue terima kasih lah, teman gue selamat kan hal itu. Sampai dengan muka pucat, gak lama temen gue Endo juga datang, mukanya pucat juga. Tadinya udah gue pancing untuk cerita bang, cuman karena kondisinya tidak memungkinkan, si Gober ini ngeluhnya itu tasnya berat semenjak pos 3. Padahal bawa sampah dong bang. Sampah seberapa berat sih bang? Tasnya kosong, cuman dicantolin trash bag ya, isinya sampah gitu. Dia ngeluhnya berat. Sampai karena gue nggak percaya, coba gue angkat kan tasnya, enteng.
enteng kok ini, enggak berat aja. Dan dia coba yang angkat lagi, ya berat. Nah pas sampai juga emang kondisi dia tadi lebih parah daripada Arpian dan Hari. Dia sakit lah bisa dikatakan ya, mual-mual, muntah segala macem. Akhirnya wah ini kalau nginep di sini nggak enak nih. Tadinya kan maksud gue datang itu dapat KTP, gue sama anak langsung labas lah ya, labas ke rumah gue aja, ke rumah nenek gue, bukan yang di Tempang ini, bukan. Akhirnya karena ngeliat kondisi teman gue itu, gue kontak jeep dadakan kan untuk jemput. Alhasil gue turun ke rumah nenek itu tanpa gue ngabarin nenek itu, nenek yang di Tumpang. Iya, Mbah itu ya. Mbah itu ya, Mbah. Gue turun dengan teman gue tadi kondisi masih mual-mual kan, ditambah kena angin malam turun kan. Wah gue udah panik itu bang, teman gue udah drop mungkin ya. Sampai bawah itu jam 11 malam kurang lebih. Yang gue herannya sampai di rumah Mbah itu 11 malam dia udah standby depan rumah. Dia kayak tahu akan kedatangan gue dan kawan-kawan, padahal gue nggak ngontek. Karena beliau cuma punya HP jadul ya, by SMS, gak ada WhatsApp, gak ada BBM dulu. By SMS biasa, gue nggak SMS, nggak telepon. Tapi dia tahu kalau kita mau datang. Akhirnya dia standby depan pagar. Kita salim lah sambil masuk. Pertama Hari duluan masuk, kedua Arfian, ketiga Kiwil, keempat gue, terakhir teman gue si Gober ini. Dia ditahan sama mbah gue, mbah itu yang di Tumpang. Terus dia ngomong ke gue ngomong pakai bahasa Jawa, le sengiking kok se, artinya tuh le yang ini ntar dulu. Yang si Gober ini? Si Gober ini. Iya. Terus gue kepo dong bang, maksudnya, terus gue tanya pakai bahasa Jawa juga, emang kenapa mbah? Nah, karena teman gue udah masuk duluan tuh ke ruang tamu ya, si Arpian, si Hari, sama si Kiwil. Cuma ada gue dan Mbah di situ, dan Gober itu masih di luar pagar. Akhirnya gue tanya gitu, emang kenapa mbah? Dia, koncomu deloi be kuntilanak. Temenmu diikutin sama kuntilanak. Gue langsung, oh pantesan tasnya berat ya. Oke, masuk akal, gue bilang kan. Gue percaya dong gue bang, karena gue bukan orang yang bisa ngelihat. Masuk sih? Gue bilang gitu, masa sih mbah? Iyo, kici ono. Terus ya mungkin si mbahnya ini bisa berkomunikasi lah, dia ngasih tahu ke gue alasannya. Temen gue ini pokoknya si kuntilanaknya suka sama dia, entah suka karena tampan atau emang karena ada hal yang dia lakukan sama dia itu tidak senonoh. Karena kan di gunung itu kita punya pantangan lah ya, dilarang melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan. Gitu kan, mitos-mitosnya banyak lah. Akhirnya sama mbah itu di luar setengah jam entah didoain atau apa. Intinya sama mbah gue juga, gimana sih orang mual-mual di atas tuh belum muntah bang, di situ muntah, digini namanya si mbah. Udah gak enakan tuh kata dia, tasnya juga ada enteng. Masuklah dia. Pas masuk itu kan yang terakhir berarti yang masuk gue dan si Gober ya. Masuk ya, kita kumpul di ruang tamu. Sebelum gue duduk tuh gue liat lewat kaca, karena kan pintunya masih pintu kaca itu ya, rumah itu ya. Si mbah itu masih di depan tuh gimana sih bang, kayak ngobrol sama orang di pagar, di teras ya, di pagar pas itu. Wah, ngobrol sama siapa? Gak kelihatan, maksudnya gak kelihatan dia ngobrol sama siapa. Cuman ya udahlah, gue nggak mau mikir-mikir yang enggak. Hari kita agak selonjoran di ruang tamu. Dengan tadi Gober juga masih agak pucat lah ya mukanya walaupun udah muntah. Nenek itu masuk. Nah pas nenek masuk ini kan posisinya kita belum cerita apa-apa ya. Gue bilang ke mereka juga, kalau lu mengalami hal-hal yang di luar nalar atau ada hal yang ingin lu ceritakan, jangan di gunung, di bawah aja. Nah pas sampai BC pun kenapa gue nggak mengizinkan mereka untuk cerita, karena posisinya si Gober udah nggak sakit kan, nggak enak badan gitu kan. Di bawah aja di rumah mbah. Nah itu gue di ruang tamu tuh duduk baru ya 15 menit 20 menit gitu kan, selonjoran karena capek. Belum ada yang buka suara anak-anak cerita. Dan itu masuk tuh si mbah. Dan yang di luar nalarnya adalah dia tahu bang ternyata gua ngapain, Gober ngapain, Arpian ngapain, Hari ngapain, Kiwil ngapain selama di Gunung Semeru. Ya kalau diibaratkan dia kayaknya punya drone gitu tuh, tahu setiap kegiatan gue ngapain.
Padahal dari gua dan anak-anak pun belum ada yang open suara gitu, belum cerita. Dia langsung main tembak-tembak aja kayak, guru pakai bahasa Jawa, le awakmu dimeloi kan bek kuntilanak. Ono sing guyu-guyu kan posisi. Kok tahu? Gue belum cerita bang. Oh mungkin asal nebak, apalagi gue mikir gitu. Nah baru yang ke orang Bandung ini kan karena mereka nggak ngerti Jawa sama sekali ya. Kalau mereka ngomongnya bahasa Indonesia. Terus si Arpian juga diomongin, kamu ini tahu dia bang, kamu diikutin ya di pos 2 mau ke pos 1 kata dia. Kamu ngerasa ada yang banyak ngikutin kan? Tuh. Oh iya. Yang gelap ini ya? Yang gelap, center ya? yang tanpa center, yang dapat center iya. dari Mas Agung, Tulung Agung itu. Terus juga lanjut ke temen gue yang Hari dan Gober, kamu kencing di pos 3 kan, maghrib. Gue kaget dong bang, maksud gue ini asal nembak apa gimana gitu kan. Cuman beres si Mbah itu ngomong semuanya, ditembak lah pokoknya, satu orang tuh tembak. Baru gue tanya untuk mastiin kan, langsung, Ber, lu beneran kencing di pos 3? Iya. Maghrib? Iya. Oke. Pos 3 Tanah Merah ya? Iya, Jembatan Merah. Jembatan Merah. Iya. Yang angker lah mitosnya. Udah gitu maghrib kan. Sudah tanya juga, Arpian emang iya ngerasa, iya ada yang ngikutin gua, sepatu gua juga kayak ada yang gigitin. Oke. Di situ baru tuh open semua kan. Pas open tuh baru bang ketahuan. Dan gua kan aman ya. Gua dan Kiwil tuh aman sampai base camp. Itu mbah gua langsung nyerobot ngomong, maksudnya kamu, Guru dan Wildan ya, sebenarnya nama Kiwil tuh Wildan kenapa kamu aman? Karena air kamu masih ada kan. Jadi di awal tuh kan gue bilang ada air 2 kan, per orang bawa 2. Oh yang 10 botol itu ya? 10 botol. Iya. Mbah itu ngomong, ternyata alasan kenapa mbah itu nyuruh taruh di musola belakang itu, sama dia didoain bang. Selama air itu masih ada, kata mbah, aman. Dan make sense nih, kenapa gue di arah ke pos 1 itu digangguin, yang ketawa itu siang-siang. Padahal siang-siang bolong, ketawa kunti lah jelas itu bang. Itu gue belum minum sama sekali. Air itu masih disegel. Iya. Baru kebuka tuh di pos 1. Oke. Oh iya, make sense nih gue bilang. Udah. Nah, terus pas turun juga, kenapa aman? Gue masih nyimpen di tas gue itu 1 botol. Aman. Kalau yang anak-anak kan udah habis ya, udah bekas refillan Di sumber mani, iya. Aman. Wah, kata gue, pantesan. Nah, make sense juga nih ke anak-anak. Kenapa anak-anak gangguin? Ternyata emang botol anak-anak habis kan. Karena gue orang yang pas turun tuh, ini masih ada bekas air di sumber mani, pakai buat turun. Jadi beneran air yang dari awal tuh udah habis sama mereka. Selama perjalanan itu. Iya. Terus, udahlah, gue tembakin lagi nanya, emang Arpian kenapa? Arpian digangguin pas di pos 2 mau ke pos 1 bang. Karena dia awalnya kan gak ada lampu tuh ya, sebelum ketemu Mas Agung nih ya. Nggak ada lampu, jalanan kan setapak ya turun tuh. Cuma cukup 1 orang. Kalaupun ada orang naik atau turun harus agak minggir. Iya. Nah dia sampai pegangan ini tanah yang samping itu. Oke, yang tebingan itu mungkin. Tebingan itu. Untuk memastikan bahwasanya ya aman lah ya, biar nggak kenapa-napa. Padahal ya tadi itu nggak ada headlamp dia. Dia ngerasa banyak yang ngikutin. Gimana bang suara langkah? Iya. Padahal jelas-jelas dia sendiri. Pun ada orang, harusnya ada lampu dong. Yang terang dari belakang arah ke depan itu. Jadi dia ngerasanya banyak yang ngikut. Tapi dia sadar bahwasanya gue sendirian. Dia gak mau nengok ke belakang, si Arpian. Terus juga dia cerita, kakinya nih, tali sepatunya nih, kayak ada yang gigit gitu bang. Ya gimana sih kalau digigit hewan-hewan kayak tikus segala macam, kerasa kan. Nah, sambil dia jalan itu, pas posisi dia lagi gak ngeraba, jalannya rada enak, dia jalan. Kalau orang jalan tuh kan kelihatan dari ekor mata. Kita lurus tuh, ekor mata kita ngeliat ke samping kan. Itu dia jelas ngeliat kuntilanak di pos 2 ke 1 itu, 1 ke bawah itu. Make sense gak? Gue siang-siang yang gue diketahui kuntilanak. Iya. Itu dia. Ternyata itu masih ada di situ. Mungkin emang penghuni di situ ya. Cuman karena dia cuma ngeliat dari ekor mata doang, dia juga nggak berani nengok lah. Kata dia takut jump scare. Akhirnya bodo amatin.
Udah dia jalan lurus dengan masih diikutin katanya yang suara langkah kaki itu sampai terakhir tuh batas perkebunan warga, nyampe situ. Dia sebenarnya jump scare, takut, cuman sok-sok berani aja Arpian. Tuh, mana sendiri kan bang, maksud gua? Sendiri nggak ada lampu. Sendiri nggak ada lampu, baru nemu lampu yang Mas Agun Tulungagung tuh jalanan pos 1 setelah udah digangguin. Oke. Telat. Cuman alhamdulillah terima kasih gitu, dikasih. Itu. Dan emang si Mbah kan masih ada di situ ya, jadi kita kayak TikTok gitu kan, gue tembak anak-anak, Mbah yang ngejelasin gitu. Karena kita semua juga nggak ada yang bisa ngelihat, bukan orang yang bisa ngelihat itu. Mbah cerita, iya kamu itu di belakang kamu ada banyak yang ngikutin, terus yang kaki kamu kayak ada yang gigitin, ternyata kata Mbah gue itu perwujudannya adalah kayak kurcaci kecil itu bang. Oke. Dan emang gigitin tali sepatu dia. Gue heran, kayak drone lah macamnya, dia tahu lah setiap ngapain anak-anak gitu kan. Makanya untuk gue memastikan Mbah ngomong gitu, anak-anak gue suruh klarifikasi, ternyata betul. Padahal sebelumnya kan belum ada yang open suara dong, anak-anak ada yang cerita. Buka suara lah ya. Belum ada yang buka suara. Gitu. Belum ada yang cerita. Akhirnya ketemu itu yang kuntilanak itu kan, kata dia, ya itu adalah penunggu situ, kata Mbah gue. Makanya kenapa pas siang bolong, oh make sense nih kata gue. Tengah bolong siang itu gue diketawain. Ya gue kira kan tadi hewan lah karena ada suara gresek-gresek kan. Cuman masa ketawa dan temen gue si Kiwil ngedenger kan di luar nalar lah bang. Itu beres. Nah yang lebih parah nih si Gober dan Hari. Temen gue ini lebih parah. Yang turun belakangan ya? Yang turun belakangan. Dia memang ada center lah, center satu buat berdua gitu kan. Cuman ini juga yang sedikit bikin Mbah itu marah. Si Gober ini sompral bang orangnya. Dia sombong, terus dia juga nggak percaya ada makhluk lain selain kita di situ, lain dimensi gitu. Udah gitu dia juga jumawa karena bisa menaklukkan Semeru dengan alat yang ala kadarnya. Gue bisa nih naklukin Semeru pakai sepatu running bolong, pakai celana training, pakai hoodie, itu kan, tanpa trekking pole, tanpa deker. Itu di sebelum pos 3. Pas banget pos 3 itu dia ketemu maghrib ternyata. Nah di situ udah mulai diganggu parah setelah dia sompral ya. Kalau bahasa Sundanya mungkin sompral, ngomong-ngomongan yang gak jelas. Dia ngomong, masa sih di gunung ada setan? Secara nggak langsung nantangin lah. Iya, secara tidak langsung nantangin. Dan apa yang dia omong itu tiba-tiba langsung kejadian. Setelah dia ngomong gitu, ternyata di jembatan merah tuh berdiri gendro tinggi gede hitam. Oke. Karena si Hari dan si Gober ngomong sebelum itu kan Mbah udah nembak kan. Make sense bang, dia bener. Iya ada gendro tinggi. Dan gue ngelewatin di jembatan merah tuh maghrib, berasa lewat kolong kaki dia. Sambil dia mastiin, sambil jalan tuh pelan-pelan bang. Dia pelan-pelan mastiin. Matanya merah, ya emang sesuai perawakan gendro lah gimana gitu kan. Akhirnya karena dia ngelewat itu ya, setelah dia ngomong kejadian, dia mungkin kesel kali ya, kok nunjukin. Akhirnya dia ngegerutu lagi tuh bang, ngegerutu kayak, ngomong kelaminnya cowok. Nah, nggak lama setelah dia ngomong itu, ngomong kelamin sendiri ya? Iya ngomongin kelamin sendiri, dimunculin bang, ranting bentuknya kelamin cowok. Gue nggak tahu itu, nggak make sense parah sih, di luar nalar sih. Cuman kayaknya apa yang dia omong kejadian. Waduh. Pas di pos 3, gue udah wanti-wanti padahal anak-anak di pos 3 jangan ketemu maghrib. Kita juga kalau bisa trek jangan ketemu maghrib, berhenti. Salahnya mereka maghrib itu sholat enggak, maghrib itu enggak sholat, maksain jalan. Dah beres tuh ketemu itu. Dan tadi yang dibilang sama Mbah gue, sebelum dia melewati jembatan merah itu, si Gober ini kencing bang di situ. Tanpa bilang pamit, salam, kan harusnya adabnya seperti itu ya. Permisi lah ya. Permisi lah minimal. Entah itu dalam hati walaupun gak diucap. Dia kencing sembarangan. Dia kencing sembarangan, gak percaya sama hantu, sombong karena sudah menaklukkan puncak Semeru. Akhirnya setelah banget melewati jembatan itu yang di atasnya ada gendro ternyata, terus juga dimunculin sama tadi ranting yang bentuk kelamin,
nggak lama jalan dari situ dia ngerasanya tasnya berat. Oke. Padahal tasnya Gober itu cuma bawa sampah. Ya kan, sampah mana berat sih bang? Sampah doang, emang kosong tasnya. Iya, paling bekas Indomie apa Iya gitu paling ya. bekas Indomie, soalnya logistik di anak-anak, yang nesting di anak-anak. Gitu-gitu di anak-anak, tenda di anak-anak, di gua juga ada. Oke nih Bang Guru ya, pakai H ya. Pakai H. Thank you banget Li, lu udah mau berbagi pengalaman pendakian lu di besok pagi nih. Dan di sini kita berulang-ulang kali mengingatkan buat teman-teman semua nih, bahwa saja cerita yang diangkat Bang Guru ya pada malam kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, tapi cuma ya berbagi pengalaman. Dan kebetulan Guru dan kawan-kawan juga ini mengalami ya, apa yang bisa kita katakan karma instan sih kalau menurut gue. Karma instan, ada sebab ada akibat. Nah bener itu, bukan lo, Ya, si temen Gober gua, ini Gober. loh. Dan kok Gober yang bermasalah dan temennya yang kena juga Iya, ya? karena bareng lah ya mungkin ya. Ya mungkin kalau lu ada di situ lu juga kena pasti. Harusnya, untungnya gua ada air kan. Nah benar. Air doa sembah. Dan tetap menghormati adat istiadat Adat istiadat. Jangan ya biarin aja, mungkin cara mereka berdoa dan beribadah ya kayak gitu ya udah. Kayak banyak banget tuh kejadian yang nendang sesajen apa gimana. Nah itu jangan. Patut dicontoh Ya sih. walaupun menurut agama diri sendiri lah kalau gitu mesti. Harus menghargai lah, Menghargai, toleransi ya. Ya memang cara berdoa mereka mungkin seperti itu ya udah silakan gitu, jangan diganggu. Cukup liatin aja gitu. Oke nih, sebelum kita mengakhiri video kali ini punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua. Ada sih bang, paling ya berkaca dari pendakian gua, pengalaman gua dan kawan-kawan terutama Gober. Iya. Semoga kawan-kawan yang ingin mendaki menjaga adab pertama, kedua juga jangan lupain ibadah gitu kan. Ya ketiga, mau itu anak baru, mau itu yang lama, peralatan safety nomor 1. Dari sepatu, dari celana, ya kan, jaket segala macam. Apalagi ini Semeru loh. Semeru bang. Kerikil sedikit aja masuk ke kaki itu bisa mencelakakan dia. Pleset tak. Blink 75. Iya. Bahaya loh. Dan gak sedikit orang juga yang bisa sampai ke sana. Iya. Karena banyak banget ujiannya itu. Cara-caranya kan pas Banyak, sampai Bang. itu kan. Wah, Banyak pas sampai itu turun, ada yang gagal dari turun. jauh nih, udah 4:30 kan udah kelihatan. Udah kelihatan. Wah, udah ada bendera merah putih no. Dikit lagi pakai jalan, enggak taunya sejam lebih. Lama. Ya, gitu kan ya. Karena treknya gitu kan. Iya. 3 kali langkah sama aja 1 langkah. Keren sih turun. menurut gue. Ya, semoga Gunung Semeru juga cepat-cepat dibuka ya supaya perekonomian di daerah Ranupane dan Nusa Tumbang juga bisa normal kembali lagi nih, biar bisa kita naik gunung lagi, biar bisa ya jalan-jalan lagi lah Iya. gitu. Berapa yang seperti itu bang? Nah, dan tetap membuang sampah pada tempatnya. Itu. Benar. Buang sampah pada tempatnya. Kita buang makanya di Gober. Cuman nggak tahu padahal sampah doang berat, ternyata Itu Ada ada hal tersebut. something Ada sesuatu something ya kan? wrong. Benar. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Guru. Ya. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.